الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لا ينقطع رجاء ليكون وزره مغفورا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنقذنا من الضلالة وسلك بنا طريق الهداية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وحثكم على طاعة الله ورسوله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, rezeki, kesehatan, kesempatan yang kita rasakan sehingga sampai saat ini kita bisa hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah pasti akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Salawat dan taslim kepada junjungan kita dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang telah mengantarkan agama dan risalah. Mudah-mudahan kita tetap berada di atas agama dan risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat menceritakan pada suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat berjamaah. Dalam setiap pergerakannya di dalam salat, sahabat yang berdiri di belakangnya mendengarkan seperti ada suara tulang yang bergeser. Ketika Nabi ruku, ketika Nabi i'tidal, ketika Nabi sujud, apalagi ketika Nabi duduk di antara dua sujud, sahabat mendengar seolah-olah ada suara tulang yang bergeser. Begitu selesai salat berjamaah, Umar bin Khattab mencoba memberanikan diri bertanya, "Ada apa gerangan ya Rasulullah? Apakah engkau sakit?" "Tidak." "Apa gerangan yang menimpa keadaanmu sampai setiap pergerakanmu seolah-olah seperti ada tulang yang bergeser?" Nabi tidak menjawab, Nabi tidak menyebutkan, tapi Nabi hanya mengangkat jubahnya. Setelah Rasulullah mengangkat jubahnya, Umar dan beberapa sahabat melihat ada beberapa biji batu yang diikat di sekeliling perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bertanya, "Ada apa gerangan ya Rasulullah?" Terus terang Umar, "Saya sudah hari tidak mendapatkan makanan. Sudah hari ini saya tidak menikmati makanan baru makan." Dengan berderai air mata, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, kamu adalah sahabat kami, kau adalah saudara kami. Kami ini semua adalah saudaramu. Apa salahnya kalau siang kau makan di rumahku, malam di rumahnya Utsman? Pagi kau bisa memilih sahabatmu yang mana tempat kau untuk mendapatkan makanan itu ya Rasulullah." Tapi jawaban seorang pemimpin jauh berbeda dengan apa yang kita perkirakan. Apa kata Rasulullah?
Perut yang lapar itu perutnya Muhammad. Biarkanlah Muhammad sendiri yang mencari agar bisa terisi perutnya. Aku malu kepada Allah kalau hanya persoalan perutku yang tidak terisi sampai harus menjadi beban orang lain. Ini memimpin bapak-bapak saudara sekalian tidak mau memberatkan orang lain, karena dia juga tahu bahwa sahabatnya juga punya beban yang harus dia pikul, punya keluarga yang harus dia hidupi. Sangat jauh berbeda dengan keadaan yang mungkin kita lihat dan kita alami sekarang. Mungkin belum sampai di suatu tempat, seorang pimpinan sudah ada requestnya, harus disiapkan ini, harus disediakan makanan ini. Sementara mungkin tidak ada anggaran di tempat itu, maka akan terjadilah manipulasi data, akan terjadilah korupsi, akan terjadi penyelewengan. Rasulullah junjungan alam, tidak ada sahabatnya yang menolak andaikan Rasul meminta pertolongan. Tapi ini adalah kebutuhan biologisnya pribadi. Dan kalimat yang sangat luar biasa diucapkan Rasul, aku malu menghadap Allah kalau hanya persoalan isi perutku yang tidak terisi harus menjadi beban orang lain. Itu hikmah yang pertama, saudara sekalian. Seorang pemimpin itu tidak akan memberatkan orang-orang yang dipimpinnya, karena dia adalah pelayan, dia adalah penyelamat, dia yang harus ditiru. Kalau dia memberatkan orang lain, tentu orang yang dipimpin juga akan, oh Rasulullah juga begitu, dia akan teladan kita, maka dia juga akan memberatkan yang dipimpin lagi, yang lebih di bawah lagi. Maka itu akan menjadi suatu hal keburukan yang akan sambung menyambung dan tidak akan pernah berhenti. Yang kedua, bisa dibayangkan 2 hari tidak mendapatkan makanan. 1 hari saja kita berpuasa, lelahnya sudah luar biasa. Tapi Rasulullah SAW mampu bertahan 2 hari tidak mendapatkan makanan, dan hebatnya lagi tetap hadir melaksanakan salat berjamaah dan memimpin salat berjamaah di tengah banyak umatnya yang mengaku bahwa saya umat Muhammad. Jangankan lapar, bahkan kekenyangan sampai tidak menghadiri salat. Bahkan azan salat Jumat dikumandangkan, sudah dikumandangkan, masih banyak beraktivitas di luar. Bahkan mungkin nanti masuk di masjid ketika selesai khutbah Jumat. Pantaskah kita mengaku sebagai umat Muhammad? Pantaskah kita menganggap diri kita sebagai umat Muhammad? Di tengah kepayahan yang dideritanya, di tengah rasa lapar yang ditahannya, mengganjal perutnya dengan batu, tapi Rasulullah tidak pernah melalaikan salat berjamaah. Sementara umatnya sangat luar biasa kenyangnya, bahkan orang sudah salat mungkin masih makan di luar. Hatta terakhir ketika Rasulullah menjelang ajal, dia masih menghadiri salat berjamaah di subuh hari, masih memimpin salat berjamaah, sementara sakitnya sudah sangat luar biasa, sudah sakit menjelang ajal, tapi meminta dirinya dipapah untuk masuk ke masjid. Mungkin kita beralasan rumahnya kan dekat dengan masjid, bahkan sebagian masjid jadi rumah, okay? Tapi kita punya kendaraan, kita punya fasilitas, kita sudah punya motor, kita sudah punya mobil. Kenapa tidak dipakai fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya? Kita hanya asyik menikmati fasilitas yang diberikan Allah. Kita hanya euforia menikmati segala nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi kita lupa kepada yang memberikan nikmat. Sewaktu-waktu dia bisa cabut, sewaktu-waktu bisa diambil. Betapa banyak kaum-kaum terdahulu luar biasa kekayaannya, luar biasa kemakmuran negeri.
Tapi dalam waktu yang sekejap Allah mencabut semua itu. Entah dengan badai petir, entah dengan banjir yang besar, entah dengan gempa bumi. Tidak ada yang susah bagi Allah. Rasulullah masih memimpin salat berjamaah. Bahkan setelah salat berjamaah pun Rasulullah meminta maaf, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh sahabatnya yang ada di situ. Ini pemimpin yang mengakui kesalahannya dan minta dimaafkan. Bukan banyak melakukan kesalahan, tapi mengaku paling bersih. Seolah-olah tidak punya salah, orang lain yang salah. Bahkan Rasulullah meminta dibalas kalau dia pernah menyakiti orang lain, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Pemimpin mana di dunia ini yang kira-kira dalam sejarah diceritakan pernah seperti itu? Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Bapak sekalian, kalau kita memang mengaku sebagai umatnya Muhammad, kita mengaku sebagai pengikut Muhammad, paling tidak ada upaya untuk mencontohi, ada upaya untuk mengikuti, baik dari sisi ibadah maupun dari sisi akhlaknya. Karena mengaku itu gampang, diakui itu yang susah. Kita boleh mengaku kenal pejabat ini, mengaku kenal dengan pembesar ini, tapi apakah kita diakui? Mengaku Muhammad adalah junjungan kita, mengaku Muhammad sebagai teladan kita, tapi apakah kita telah menteladani akhlak Rasulullah? Apakah kita telah menteladani ibadah Rasulullah? Tidak usah menyamai, ikuti saja. Karena memang susah untuk menyamai. Karena Rasulullah itu basyarul la kal basyar. Ialah manusia seperti kita, tapi tidak seperti kita. Dia punya keistimewaan tersendiri yang diberikan oleh Allah. Bahkan Allah juga mengatakan kepada Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kalau engkau mencintai, fattabi'uni, ikuti. Bagaimana mengikutinya? Tentu kita belajar bagaimana sejarah hidupnya, bagaimana riwayat hadisnya, bagaimana hikayat dan cerita para ulama yang menyampaikan kepada kita. Masyarakat muslimin jemaah Jumat rahimahullah, melalui momen khutbah Jumat di bulan kelahiran Rasulullah, mari kita kembali baca sejarah, mari kita kembali mengkaji siapa sosok mulia Muhammad itu. Orang kafir pun menempatkannya sebagai tokoh yang terbaik dari 100 tokoh dunia. Orang kafir mengakuinya, orang luar Islam mengakuinya. Kok kenapa orang Islam sendiri tidak mau mengikuti orang yang diidolakan oleh orang-orang non-Muslim? Saya kira inilah khutbah Jumat yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan melalui momen ini, mulai saat ini, kita mencoba sedikit demi sedikit, berusaha selangkah demi selangkah untuk kembali di mana sisa-sisa umur kita yang kita tidak tahu sampai kapan ini. Harusnya kita harus memulai. Jangan menunggu nanti tua, nanti ada waktu. Tidak, usahakan sekarang. Kematian tidak menunggu tua, kematian tidak menunggu sakitmu. Yang dikhawatirkan kau menunda-nundanya, tapi ternyata malakul maut lebih dulu menjemput. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Apa yang bisa kita ikuti dan contohi dari Rasulullah sekarang, lakukan. Karena tidak ada ilmu yang sempurna, tidak ada manusia yang paripurna. Kita berproses sedikit demi sedikit. Kalaupun kita suatu waktu nanti belum bisa persis apa yang disampaikan oleh Rasulullah, paling tidak kita sudah berusaha sesuai dengan batas kemampuan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ayuhan nas ittaqullaha wa qulul khaira wa jtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ajibullaha ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu man bihillah hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhsul man khassala al-muslimun waj'al baldatana baldatan tayyibah tajri biha ahkamuka wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hadza hamna ya Allah la yakhfa 'alaina. Allahumma dafa' anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was siyuq wal mukhtalif wash shada'id wal mihan ma dhahara biha wa ma batana min baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal ladzi yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.